Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, khususnya di kelas A, di pertemuan yang ke-8, di mana untuk hari ini, di pertemuan yang ke-8 ini, kita akan membahas tentang perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin. Setelah kemarin pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa saja yang bisa kita lakukan kepada ibu bersalin, observasinya, kemudian melakukan pencatatan pada fase aktif persalinan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa itu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 dalam persalinan. Untuk pertemuan pada hari ini, perubahan fisiologis dan psikologis ibu bersalin, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang perubahan apa saja baik fisiologis maupun psikologis yang terjadi pada ibu bersalin, sehingga nantinya jika mahasiswa melakukan asuhan pada ibu bersalin bisa memberikan penjelasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi kepada ibu bersalin terkait dengan perubahan yang sedang dialami selama proses persalinan. Untuk perubahan fisiologi ibu bersalin ini yang akan kita bahas adalah ibu bersalin di kala 1 dan ibu bersalin di kala 2. Untuk perubahan fisiologis di kala 1, yang pertama adalah perubahan uterus, kemudian perubahan serviks, perubahan kardiovaskuler, perubahan tekanan darah, perubahan nadi, perubahan suhu, perubahan pernafasan, perubahan metabolisme, serta perubahan ginjal dan hematologi. Untuk yang pertama adalah perubahan uterus. Kita tahu sendiri bahwa uterus merupakan tempat perkembangan dan pertumbuhan dari janin dan plasenta sebagai hasil konsepsi. Nah, di sana pada saat dia sudah masuk proses persalinan, maka akan muncul salah satu tanda sebagai seorang ibu sudah dalam proses persalinan, yaitu muncul yang namanya adalah kontraksi uterus. Kontraksi uterus terjadi karena adanya rangsangan pada otot polos uterus dan penurunan hormon progesteron, sehingga mengakibatkan keluarnya hormon oksitosin. Hormon oksitosin inilah yang merupakan hormon yang menimbulkan kontraksi uterus. Kontraksi uterus ini dimulai dari fundus uteri, jadi pada bagian uterus yang paling atas, kemudian baru ke bawah. Fungsi dari kontraksi uterus yang dimulai dari fundus kemudian ke bawah ini adalah mendorong janin ke bawah sehingga nantinya akan lahir. Sedangkan uterus bagian bawah ini cenderung pasif, hanya mengikuti tarikan dari segmen atas rahim, yang mengakibatkan serviks menjadi lembek dan membuka sehingga janin yang terdorong ke bawah tadi akan lahir. Nah, ini adalah gambar di mana serviks yang belum mengalami pembukaan, kemudian karena adanya kontraksi di fundus yang menjalar ke bawah sehingga menyebabkan bagian terbawah janin turun atau janin terdorong ke bawah dan serviks mulai membuka dan akhirnya membuka sampai 10 cm atau pembukaan lengkap. Kemudian di rahim atau uterus itu terbagi menjadi dua, yaitu segmen atas rahim dan segmen bawah rahim. Segmen atas rahim terbentuk pada uterus bagian atas, kemudian terbentuk dari fundus sampai dengan ismus, kemudian ototnya lebih tebal dan kontraktif, kemudian ototnya berbentuk serong dan memanjang. Sedangkan segmen bawah uterus terbentuk pada uterus bagian bawah, dari ismus sampai dengan serviks, ototnya tipis dan elastis dan bentuknya melingkar dan memanjang. Jadi bisa kita bedakan antara segmen atas uterus dan segmen bawah uterus. Ini bagiannya beda. Jika segmen atas rahim ini terbentuk pada uterus bagian atas, kita lihat di gambar. Jadi segmen atas rahim ini adalah bagian dari rahim atau uterus bagian atas, yaitu dari fundus sampai dengan ismus.
Di sini disebut dengan aktif segmen karena tadi ototnya tebal dan kontraktif dan serong serta memanjang, sehingga dalam dia berkontraksi itu akan lebih kuat dan bisa mendorong serta membuka serviks. Kemudian kalau segmen bawah rahim itu terdiri dari ismus dan serviks, dia berada di bagian bawah. Di sini ototnya cenderung tipis dan elastis, kemudian ototnya melingkar dan memanjang, sehingga dia nanti akan melebar pada saat muncul kontraksi. Kemudian yang kedua adalah perubahan serviks. Pada akhir kehamilan, otot yang mengelilingi orifisium uteri internum itu akan ditarik oleh segmen atas rahim yang menyebabkan serviks menjadi pendek dan menjadi bagian dari segmen bawah rahim. Kita lihat kembali ke bawah bahwa pada saat akhir kehamilan, maka otot-otot yang mengelilingi OUI, jadi otot-otot yang mengelilingi ini internal ostium atau ostium uteri internum ini akan ditarik oleh segmen atas rahim, sehingga menyebabkan serviks ini akan menjadi lebih pendek dan menjadi bagian dari segmen bawah rahim, sehingga dia akan menjadi lebih pendek dan menjadi bagian dari segmen bawah rahim karena adanya kontraksi, kemudian ditarik, OU ini ditarik oleh segmen atas rahim. Kemudian bentuk serviks ini akan menghilang. Kemudian perubahan yang kedua adalah bentuk serviks akan menghilang karena kanalis cervicalis membesar dan membentuk orifisium uteri externum sebagai ujung dan bentuknya menjadi sempit. Nah, ini pada saat akhir kehamilan dengan adanya kontraksi, maka cervical canal atau kanalis cervicalis ini akan menyebabkan bentuk serviks ini menghilang. Di sini kan ada bentuk serviks di sini. Ini serviks itu dari sini sampai dengan sini. Nah, dengan adanya kontraksi atau pada akhir kehamilan, maka kanalis cervicalis ini membesar sehingga membentuk OUE, menyebabkan eksternal ostium uteri ini sebenarnya kok tidak terjadi kontraksi atau tidak terjadi kehamilan itu kan di sini OUE-nya, tapi pada saat akhir kehamilan untuk mendukung proses persalinan, kanalis cervicalis akan melebar atau membesar dan menyebabkan OUE ini sebagai ujung dari serviks. Jadi inilah yang nanti kita akan melakukan pemeriksaan atau kita akan melakukan vaginal torture atau pemeriksaan dalam. Inilah yang akan mengalami perubahan 0 sampai dengan 10 cm tadi yang disebut dengan pembukaan serviks. Lanjut ya di slide berikutnya. Kemudian ya, pembukaan serviks terjadi karena apa? Tadi yang saya jelaskan di atas bahwa OUE akan mengalami pembesaran karena otot melingkar di sekitar ostium meregang. Kemudian karena adanya tekanan isi uterus, yaitu karena adanya kepala janin dan amnion, sehingga menyebabkan serviks tertekan kemudian membuka. Pada primigravida, pembukaan serviks itu dimulai dari OUI terbuka lebih dahulu, setelah itu baru OUE membuka pada saat persalinan terjadi. Sedangkan pada multigravida, itu OUI dan OUE akan membuka secara bersama-sama pada saat persalinan terjadi. Oleh karena itu, kenapa pada primigravida biasanya waktu persalinannya akan lebih lama daripada multigravida, karena dia harus ada proses OUI terbuka dahulu baru OUE. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Ini stage 1 atau kala 1 adalah fase laten, di mana serviks di sini masih tampak. Tapi pada fase aktif terjadi efikasi atau pelebaran dan penipisan serviks dan membuka serviksnya sehingga kepala janin atau hasil konsepsi bisa lahir. Kemudian perubahan berikutnya adalah perubahan kardiovaskuler. Selama proses persalinan atau kala 1, detak jantung akan naik selama kontraksi. Antara kontraksi sedikit meningkat dibandingkan sebelum persalinan. Jadi, detak jantung atau nadi ibu akan meningkat selama kontraksi. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah ini juga akan mengalami kenaikan. Pada kenaikan sistolik rata-rata 10 sampai dengan 20
mm air raksa dan kenaikan distolik rata-rata 5 sampai dengan 10 mm air raksa. Nah, kapan kita melakukan pemeriksaan tekanan darah? Karena pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa tekanan darah dilakukan pemeriksaan setiap 4 jam sekali. Nah, tekanan darah sebaiknya dilakukan pada saat di antara kontraksi. Jadi misalnya pukul 10 terjadi kontraksi, kemudian ibu akan muncul kemudian kontraksi mereda, muncul kembali pukul 10.15. Nah, di antara kontraksi itulah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi tekanan darah akan turun seperti sebelum masuk persalinan. Nah, di waktu ini dapat dilakukan pengukuran tekanan darah yang sesungguhnya. Jadi jangan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada saat ibu mengalami kontraksi, karena akan terjadi kenaikan di sana sehingga akan mempengaruhi asuhan yang akan kita berikan. Kemudian jika ibu dalam keadaan sangat takut, kemudian khawatir, kemudian cemas, itu juga bisa mempengaruhi kenaikan tekanan darah. Kemudian suhu juga akan mengalami perubahan selama persalinan. Di sini akan sedikit meningkat, dianggap normal itu sekitar 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius. Nah, suhu ini akan segera turun setelah kelahiran. Kemudian pernafasan juga akan meningkat karena adanya rasa nyeri akibat kontraksi. Kemudian ibu mengalami kekhawatiran serta penggunaan teknik pernafasan yang tidak benar. Oleh karena itu, kita sebagai bidan perlu mengajarkan pada ibu teknik pernafasan yang benar pada saat ibu melakukan kunjungan ANC, atau kita bisa mengajarkan melalui senam hamil. Bagaimana teknik pernafasan yang benar jika ada kontraksi datang tapi pembukaan belum lengkap, dan bagaimana teknik pernafasan yang benar pada saat pembukaan sudah lengkap. Nah, itu perlu diajarkan ke ibu karena pada saat proses persalinan pernafasan akan terjadi perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan metabolisme. Selama persalinan, metabolisme karbohidrat akan naik secara perlahan disebabkan karena adanya kegiatan otot kerangka tubuh yang memulai proses persalinan dan karena adanya kecemasan pada ibu. Metabolisme ini meningkat ditandai dengan adanya kenaikan suhu badan, kemudian kenaikan denyut nadi, kenaikan pernafasan, kenaikan cardiac output, dan kehilangan cairan akibat ibu merasakan rasa nyeri, kecemasan, ataupun ketakutan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebaiknya untuk ibu kita berikan cukup nutrisi yang mengandung karbohidrat, misalnya teh manis, kemudian susu, atau anjurkan ibu untuk makan nasi ataupun protein yang akan digunakan ibu bersalin sebagai tenaga. Nah, ini anjurkan ibu atau anjurkan orang yang mendampingi ibu, misalnya suami, untuk secara kontinu memberikan nutrisi kepada ibu agar ibu tetap memiliki tenaga dan metabolisme tetap berjalan. Kemudian perubahan pada ginjal, ibu akan mengalami poliuri karena peningkatan lebih lanjut dari curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal, sehingga ibu akan sering pipis pada saat masuk pada proses persalinan. Oleh karena itu, kandung kemih diobservasi setiap 2 jam sekali karena tadi ibu mengalami poliuri. Dan tujuannya apa? Kita harus melakukan observasi setiap 2 jam sekali. Yang pertama adalah mencegah obstruksi persalinan akibat kandung kemih yang penuh. Jadi kita mencegah obstruksi persalinan dengan mengosongkan kandung kemih secara rutin setiap 2 jam sekali. Kemudian menghambat penurunan bagian presentasi janin. Jadi jika kandung kemih dibiarkan penuh, itu akan menyebabkan bagian terbawah janin akan terhambat penurunannya sehingga proses persalinan akan menjadi lebih lama. Kemudian akan terjadi trauma pada kandung kemih akibat penekanan yang lama dari bagian terbawah janin. Oleh karena itu,
Sebaiknya diobservasi setiap 2 jam jika ibu belum pipis atau belum PAK. Kemudian terjadi perubahan hematologi. Di sini hemoglobin pada saat proses persalinan akan meningkat sendiri rata-rata 1,2, kemudian akan kembali normal sama seperti sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan. Kemudian waktu koagulasi darah berkurang. Jadi di sini waktu pembekuan darahnya akan lebih cepat dan terjadi peningkatan fibrinogen plasma lebih lanjut sehingga mengurangi resiko perdarahan setelah persalinan. Nah, perubahan kadar Hb yang meningkat, kemudian waktu koagulasi darah yang berkurang di mana pembekuan darah lebih cepat dan peningkatan fibrinogen plasma ini sangat efektif untuk mengurangi resiko. Kemudian perubahan berikutnya adalah jumlah sel darah putih meningkat. Di sini leukosit ibu akan meningkat maksimal 15.000. Kemudian peningkatan sel darah putih ini tidak selalu mengindikasikan infeksi. Cek juga tanda lain yang dapat mengindikasikan infeksi, misalnya terjadinya ketuban pecah dini. Nah, itu jika terjadi infeksi, maka sel darah putih atau leukositnya akan meningkat. Kemudian gula darah menurun dan bahkan bisa menurun drastis apabila persalinan lama dan sulit karena aktivitas otot uterus dan aktivitas otot rangka yang menyebabkan gula darah menurun sehingga ibu mengalami kekurangan gula darah. Nah, ini untuk antisipasinya kita bisa memberikan nutrisi yang tercukupi untuk ibu. Tadi sudah saya sampaikan di depan, misalnya anjurkan minum yang manis, kemudian berikan kurma atau berikan ibu makan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, kita lanjut ke perubahan fisiologi kala 2. Ini sama perubahan-perubahan yang terjadi selama kala 2. Yang pertama, perubahan uterus. Segmen atas rahim bagian yang berkontraksi bila dilakukan palpasi akan teraba keras saat kontraksi. Nah, bagian inilah yang Anda pegang pada saat Anda melakukan observasi kontraksi uterus, karena sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa HIS atau kontraksi diobservasi setiap 30 menit sekali jika ibu sudah masuk ke fase aktif persalinan. Nah, bagian atas rahim inilah yang Anda pegang atau Anda palpasi atau Anda sentuh untuk menghitung atau melakukan observasi kontraksi ibu. Kemudian segmen bawah ini terdiri dari uterus dan serviks, merupakan daerah yang teregang, bersifat pasif dan mengakibatkan pemendekan segmen bawah uterus. Kemudian di batas antara segmen atas dan segmen bawah uterus ini akan membentuk lingkaran cincin retraksi jika sudah masuk kala 2. Cincin retraksi inilah fisiologis yang disebut dengan cincin Bendel. Jadi jika ibu sudah pembukaan lengkap, maka akan tampak cincin Bendel di batas antara segmen atas dan segmen bawah. Kemudian bentuk uterus akan menjadi oval, yang sebelumnya bulat ini akan menjadi oval disebabkan karena adanya pergerakan tubuh janin yang dari awalnya membungkuk posisinya menjadi posisi tegap karena janin di sini menyesuaikan dengan kurva jalan lahir ibu, sehingga dia mengubah posisi tubuhnya menjadi tegap sehingga bentuk uterus pun mengikuti pergerakan tubuh janin yang tegap tadi. Kemudian perubahan uterus saat ada HIS, uterus keras karena otot berkontraksi, kemudian otot bawah rahim tertarik ke atas, pembukaan serviks dan dorongan janin ke bawah.
perubahan yang berikutnya adalah perubahan uterus. Jadi perubahan uterus, nah setelah tadi kita lanjut perubahan uterus ini saat ada HIS, maka uterus keras karena otot berkontraksi, kemudian otot bawah rahim akan tertarik ke atas sehingga menyebabkan servix membuka dan dorongan janin ke bawah. Dengan adanya kontraksi uterus tadi menyebabkan otot bawah rahim itu akan tertarik ke atas, menyebabkan servix membuka dan janin akan terdorong ke bawah yang akhirnya akan lahir. Kemudian ini perubahan servix di kala 2 tadi sudah dijelaskan. Servix membuka didahului pemendekan servix, kemudian pembesaran OUP, kemudian terjadi pembukaan lengkap. Pada saat pembukaan lengkap ini, jika Anda melakukan pemeriksaan dalam, itu tidak teraba lagi bibir porsio, segmen bawah rahim, serviks dan vagina, itu telah menjadi satu saluran. Kemudian tekanan darah ini meningkat 15 sampai dengan 25 mm air raksa. Saat meneran, ini tekanan darah dapat naik, kemudian akan menurun kembali sedikit di atas normal. Rata-rata normal peningkatannya adalah 10 mm air raksa. Kemudian untuk nadi juga akan meningkat, kemudian akan terjadi takikardi pada menjelang kelahiran bayi. Suhu meningkat sama 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius. Kemudian pernafasan meningkat karena adanya rasa nyeri, khawatir, serta penggunaan teknik pernafasan yang tidak benar pada saat kala 2. Kemudian metabolisme juga akan meningkat. Mual muntah pada saat transisi akan mereda selama kala 2. Jadi pada saat kala 1 biasanya ibu itu akan mengalami mual muntah karena merasakan nyerinya kontraksi, tapi pada saat kala 2 nyeri mual dan muntahnya sudah mereda. Tetapi jika mual muntah masih tetap, ini merupakan abnormal dan merupakan indikasi adanya ruptur uterus atau uterusnya sobek atau terjadi toksemia atau keracunan kehamilan. Jadi perlu diwaspadai jika kala 2 ibu masih mengalami muntah. Kemudian ginjal dan hematologi sama perubahannya dengan kala 1. Kemudian kita masuk ke perubahan psikologis. Kita lihat gambar di sini. Psikologis ibu, perubahan psikologis ibu pada saat bersalin itu tergantung dari ini yang saya tunjuk di kursor adalah pendampingnya pada saat proses persalinan terjadi, yaitu suami. Nah, ini versi realnya, ini versi kartunnya. Jadi harus benar-benar didampingi oleh suami. Nah, kemudian lanjut ke perubahan psikologi ibu bersalin. Di sini kita lihat bahwa dengan suami sangat mempengaruhi perubahan psikologi seorang ibu dalam menghadapi proses persalinan. Nah, kita lihat di sini perubahan psikologi pada kala 1. Di sini ibu akan memperlihatkan ketakutan dan kecemasan karena dia sudah masuk di fase infartu. Jadi sudah merasakan kenceng-kenceng, sudah merasakan kontraksi, sudah merasakan nyeri dan seterusnya. Kemudian dia mengkhawatirkan nanti jika terjadi sesuatu hal yang tidak baik, itu juga akan mempengaruhi ketakutan dan kecemasannya. Kemudian mengajukan banyak pertanyaan dan sangat waspada terhadap sekelilingnya. Jadi pada saat seorang ibu masuk ke proses persalinan, maka dia akan lebih banyak mengajukan banyak pertanyaan dan sangat waspada karena dia ingin mengetahui bagaimana persalinannya, kemajuannya, bagaimana, apa pembukaan serviksnya bertambah atau tidak, kemudian kondisi bayinya bagaimana, apakah baik-baik saja atau tidak. Jadi setiap kali ada bidan atau dokter atau tenaga kesehatan yang memeriksa kondisi ibu, pasti ibu akan mengajukan banyak pertanyaan. Kemudian memperlihatkan tingkah laku sangat membutuhkan karena di sini ibu merasakan sakit dan nyeri akibat kontraksi tadi sehingga dia butuh orang lain untuk menemaninya. Kemudian memperlihatkan tingkah laku minder, malu atau tidak berharga karena pada saat proses persalinan ibu sudah masuk ke proses persalinan atau infartu, ini dia mungkin dia muntah atau berkeringat banyak sehingga bau badan atau mulutnya bau dan seterusnya, atau ibu merasa tidak mampu melahirkan
sehingga dia merasakan kurang percaya diri atau malu. Kemudian memperlihatkan reaksi keras terhadap kontraksi ringan atau terhadap pemeriksaan. Nah, di sini ibu merasa tidak ingin diperiksa lagi karena mungkin dia sudah merasakan kesakitan atau kecemasan, mungkin persalinannya kenapa lama, tidak segera lahir bayinya dan seterusnya, sehingga perlu dilakukan komunikasi atau penjelasan singkat dari bidan atau dokter atau nakes yang lain jika ingin melakukan pemeriksaan kepada ibu atau observasi kepada ibu. Kemudian menunjukkan ketegangan otot dalam derajat tinggi. Jadi di sini ibu merasa pada saat datang HIS dia merasa kesakitan. Kemudian tampak menuntut, tidak mempercayai, marah atau menolak terhadap para staf atau tenaga kesehatan. Di sini biasanya jika ada perlakuan yang kurang baik dari tenaga kesehatan. Kemudian menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk mengontrol tindakan pemberian perawatan. Jadi di sini ibu merasa minta diperhatikan lebih sering. Jadi misalnya dia merasakan kenceng-kenceng, baru saat ini diperiksa 30 menit lagi, kemudian dia minta diperiksa melalui PT atau minta diperiksa untuk pembukaan serviknya, apakah terjadi kemajuan atau tidak. Kemudian tampak lepas kontrol dalam persalinan. Di sini biasanya pada ibu-ibu yang kurang paham tentang perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada saat proses persalinan, sehingga dia cenderung lepas kontrol, misalnya menariki baju suaminya sampai sobek, kemudian berteriak-teriak dan seterusnya karena merasakan kesakitan. Kemudian merasa diawasi karena setiap 30 menit sekali dia dilakukan pemeriksaan atau diobservasi oleh bidan atau nakes yang lain. Kemudian merasa diabaikan. Di sini jika ibu tidak diperhatikan baik oleh keluarga ataupun suami atau nakes yang lain. Kemudian respon melawan atau menghindar yang dipicu oleh adanya bahaya fisik, ketakutan, kecemasan, dan bentuk distres lainnya. Nah, inilah fungsi adanya pendamping persalinan atau bidan yang sangat friendly dengan pasien, sehingga pasien akan merasa dihargai, kemudian tidak timbul ketakutan dan kecemasan, sehingga proses persalinannya akan berjalan dengan lancar. Demikian penjelasan singkat tentang perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin. Terima kasih, semoga materinya mudah dipahami. Kemudian jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.